sebelum ceritanya aku mulai, coba luangin waktu sebentar ya. Kalau bisa, matikan lampu di sekitar kamu. Cari posisi paling nyaman, entah itu duduk, rebahan, atau pakai headset, biar suaranya lebih kerasa. Nggak perlu tegang dulu. Anggap aja kamu lagi dengerin cerita teman sendiri. Cerita yang awalnya biasa aja, tapi makin lama bikin perasaan gak enak tanpa alasan jelas. Cerita ini aku alamin sendiri di sebuah perjalanan malam di jalur yang jarang dilewati orang. Awalnya aku cuma butuh istirahat sebentar dan minum kopi. Gak ada firasat buruk, gak ada tanda-tanda aneh. Tapi kadang hal paling menyeramkan itu justru datang dari hal yang kelihatannya sepele. Sebuah warung kecil, lampu kuning, redup, dan satu keputusan untuk berhenti. Kalau kamu sudah siap, tarik napas pelan dan biarkan ceritanya berjalan pelan-pelan. Kita mulai sekarang. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu keputusan kecil di sebuah perjalanan malam akan mengubah caraku memandang tempat-tempat sepi selamanya. Sampai hari ini, kalau aku melewati jalan sunyi atau melihat warung berdiri sendirian di tempat yang seharusnya tidak ada siapapun, dadaku selalu terasa lebih berat, seolah ada bagian dari diriku yang masih tertinggal di hutan itu. Malam itu, aku pulang sendirian dari luar kota. Tidak terlalu larut sebenarnya, tapi hujan membuat perjalanan jadi lebih lambat. Jam di motor menunjukkan hampir pukul 9 malam. Aku memilih jalur pintas yang memotong hutan, karena jalan utama sering macet dan aku sudah terlalu lelah untuk memutar jauh. Awalnya semua terasa biasa saja. Jalan tanah yang sedikit berlubang, pepohonan di kiri kanan, dan udara malam yang lembab. Tapi semakin masuk ke dalam hutan, suasananya berubah pelan-pelan. Lampu motor hanya menerangi beberapa meter ke depan. Sisanya gelap pekat. Pepohonan terasa lebih rapat dari biasanya, seolah hutan itu menutup diri dari dunia luar. Aku menurunkan kecepatan, bukan karena takut, tapi karena rasa tidak nyaman yang muncul tanpa alasan jelas. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada burung malam. Hutan itu terlalu diam, bahkan suara angin pun nyaris tidak terdengar. Beberapa menit kemudian, motor mulai terasa berat. Tarikannya tidak seenteng tadi. Aku melirik indikator bensin dan jantungku langsung turun. Jarumnya sudah hampir menyentuh garis merah. Aku menghela napas panjang, sedikit menyesal karena tidak mengisi bensin tadi di kota. Aku berpikir untuk putar balik, tapi jarak yang sudah kutempuh terasa terlalu jauh. Lagi pula, hujan bisa turun lagi kapan saja. Aku terus melaju sambil berharap ada rumah warga atau setidaknya warung kecil. Saat itulah aku melihat cahaya. Awalnya samar, seperti KUNA gunung besar di kejauhan. Aku mengucek mata, memastikan itu bukan halusinasi karena lelah. Tapi cahaya itu tetap ada, kuning redup, bergoyang pelan. Semakin dekat, semakin jelas. Sebuah lampu bohlam kuning tergantung di depan bangunan kecil. Warung Un berdiri sendirian di pinggir jalan tanah, tepat di tengah hutan. Aku mengurangi kecepatan hingga akhirnya berhenti beberapa meter dari warung itu. Jantungku berdebar bukan karena takut, tapi karena rasa heran. Tempat ini terlalu jauh dari pemukiman. Tidak ada rumah, tidak ada ladang, tidak ada apa-apa selain hutan. Tapi di saat yang sama, aku merasa lega. Setidaknya, aku bisa istirahat sebentar. Aku mematikan mesin motor dan turun. Begitu kakiku menyentuh tanah, aku langsung merasakan sesuatu yang aneh. Tanahnya lembek, dingin, dan terasa seperti baru digali. Sepatuku sedikit tenggelam, meninggalkan bekas yang jelas. Aku menoleh ke sekitar. Tanah di sekitar warung tampak tidak rata. Ada bagian yang lebih tinggi, ada yang lebih cekung, seperti bekas galian yang ditutup kembali dengan asal. Halo, sapaku pelan, setengah ragu. Beberapa detik tidak ada jawaban.
Aku hampir mengira warung itu kosong. Tapi kemudian tirai kain tipis yang menggantung di pintu bergeser dan seorang perempuan keluar. Dia setengah baya, wajahnya pucat, matanya cekung, tapi tatapannya tenang. Rambutnya panjang dan diikat seadanya. Pakaiannya sederhana, agak kusam, seperti jarang dicuci atau terlalu sering dipakai. Mau apa, Mais? Tanyanya pelan. Suaranya lembut, hampir berbisik, tapi jelas. Ada kesan lelah di sana. Ngopi, Bu? Sama mie instan kalau ada, jawabku. Dia mengangguk pelan, tanpa banyak bicara, dan kembali masuk ke dalam warung. Aku duduk di bangku kayu panjang di depan. Bangkunya dingin dan sedikit basah. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat bagian dalam warung dengan jelas. Tidak banyak barang. Rak kayu tua berisi mie instan, kopi sase, gula, dan beberapa botol minuman. Semuanya tertata rapi, tapi terlihat lama, seperti tidak pernah diganti. Saat perempuan itu menyiapkan pesanan, aku memperhatikan tangannya. Kukunya pendek, tapi kotor. Ada tanah yang masih menempel di sela-selanya. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia habis membersihkan halaman. Hujan berhenti tanpa aku sadari. Tapi justru setelah hujan berhenti, suasana terasa makin sunyi. Tidak ada suara air menetes. Tidak ada angin. Bahkan hutan seperti menahan napas. Kopi diletakkan di depanku. Uapnya tipis, aromanya aneh. Ada bau tanah basah yang samar bercampur pahit. Aku menyeruput sedikit. Rasanya pahit, tapi bukan pahit kopi yang biasa. Ada rasa getir yang tertinggal di lidah. Bu, warung ini buka sampai jam berapa? Tanyaku. Sekadar basa-basi untuk mengusir rasa tidak enak. Perempuan itu berhenti bergerak. Dia diam cukup lama sebelum menjawab. Selama masih ada yang datang, katanya akhirnya. Aku tersenyum kaku. Jawaban itu terasa ganjil, tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku lanjut makan mie instanku. Setiap suapan terasa berat. Bukan karena rasanya, tapi karena perasaan diawasi yang semakin kuat. Aku memperhatikan sekeliling lagi. Di belakang warung, tanah terlihat lebih gelap. Ada gundukan kecil memanjang seperti kuburan lama yang ditutup seadanya. Bulu kuduku berdiri, tapi aku menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takut. Saat aku berdiri untuk membayar, perempuan itu tiba-tiba berkata, "Mas baru pertama kali lewat sini malam-malam?" "Iya, Bu," jawabku. Dia menatapku lama, tatapannya kosong, tapi dalam, seperti menembus pikiranku. "Kalau sudah makan di sini," katanya pelan, "jangan siring-siring. Ingat warung ini." Kalimat itu membuat tenggorokanku kering. Aku tertawa kecil, pura-pura santai. "Iya, Bu." Aku menyerahkan uang. Saat tangannya menyentuh tanganku, aku terkejut. Kulitnya dingin. Bukan dingin karena malam, tapi dingin seperti menyentuh batu. Aku segera menarik tanganku. Dia tidak bereaksi apa-apa, hanya tersenyum tipis. Aku mendorong motor menjauh. Saat aku menoleh sekali lagi, perempuan itu masih berdiri di depan warung. Lampu bohlam kuning di atas kepalanya berkedip pelan. Bayangannya jatuh panjang ke tanah yang tidak rata. Begitu aku menyalakan motor dan mulai melaju, rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang ikut bersamaku keluar dari hutan. Aku tidak tahu saat itu. Berhenti di warung kecil itu bukan sekadar berhenti untuk minum kopi. Itu adalah awal dari rangkaian kejadian yang akan membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di dalam tanah. Aku mengira setelah keluar dari hutan itu, semuanya akan kembali normal. Aku pikir rasa tidak nyaman itu cuma karena lelah dan sugesti. Tapi semakin jauh aku berkendara, semakin jelas aku sadar ada sesuatu yang tidak beres. Sejak aku meninggalkan warung itu, lampu motor menerangi jalan tanah yang mulai berubah menjadi aspal. Tanda-tanda pemukiman mulai terlihat. Beberapa rumah warga dengan lampu teras menyala. Suara televisi samar dari kejauhan. Dan
gonggongan anjing. Semua itu seharusnya menenangkan. Tapi anehnya, dadaku masih terasa sesak. Aku melirik spion beberapa kali. Bukan karena merasa diikuti, tapi karena ada dorongan aneh untuk memastikan sesuatu. Setiap kali kulihat, tidak ada apa-apa. Jalan di belakang kosong. Tapi perasaan diawasi itu tidak hilang. Beberapa ratus meter kemudian, motor tiba-tiba mati. Aku refleks mengerem dan menepi. Mesin seperti kehabisan tenaga. Aku mencoba menyalakan kembali. Sekali, dua kali, tidak langsung hidup. Padahal bensinnya tadi masih cukup untuk keluar dari hutan. Aneh, gumamku pelan. Aku turun dari motor, memeriksa sebentar. Tidak ada yang kelihatan rusak. Setelah beberapa kali dicoba, akhirnya mesin menyala kembali. Tapi suara mesinnya terdengar sedikit berbeda. Lebih berat. Seolah ada beban tambahan. Aku melanjutkan perjalanan dengan perasaan tidak enak. Dalam hati aku berjanji, tidak akan lewat jalur itu lagi. Apapun alasannya. Sesampainya di rumah, aku langsung memarkir motor dan masuk. Rumah terasa sepi. Lampu ruang tamu belum dinyalakan. Aku menyalakan lampu dan duduk sebentar, mencoba menenangkan diri. Saat aku melepas sepatu, baru aku sadar solnya dipenuhi tanah basah, bukan tanah biasa. Warnanya lebih gelap, hampir kehitaman, dan baunya menyengat. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang asam. Aku membersihkannya asal-asalan, lalu masuk kamar dan berbaring. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak mau diam. Bayangan warung itu terus muncul. Lampu, bohlam kuning, wajah perempuan itu, tatapannya yang kosong. Kalimatnya kembali terngiang jelas di kepalaku. Kalau sudah makan di sini, Hangan siring-siring, ingat warung ini. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi setiap kali hampir terlelap, aku seperti mendengar suara pelan. Bukan suara jelas, lebih seperti gesekan tanah. Seperti seseorang menyeret sesuatu di atas tanah. Aku membuka mata. Kamar gelap dan sunyi. Tidak ada apa-apa. Aku menarik selimut dan memaksakan diri tidur. Entah jam berapa, aku terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku bermimpi. Atau setidaknya, aku pikir itu mimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di depan warung itu lagi. Tapi kali ini, lampunya mati. Hutan di sekeliling lebih gelap. Aku mendengar suara dari belakang warung. Suara orang mengerang, tertahan, seperti mulutnya ditutup tanah. Aku mencoba mendekat, tapi kakiku terasa berat, seperti terperangkap lumpur. Dari tanah, ada tangan muncul perlahan. Jari-jarinya kotor dan gemetar, mencoba meraih udara. Aku terbangun sebelum tangan itu menyentuhku. Aku duduk di kasur sambil terengah-engah. Keringat membasahi punggungku. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya mimpi karena kelelahan. Pagi harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Tapi sepanjang hari, pikiranku tidak fokus. Beberapa kali, aku salah dengar saat diajak bicara. Kepalaku terasa berat. Saat istirahat siang, aku duduk bersama seorang rekan kerja yang sudah lama aku kenal. Entah kenapa, tanpa sadar, aku menceritakan sedikit tentang perjalanan malamku. Aku lewat jalur hutan semalam. Kataku santai, ada warung di tengah hutan. Aneh sih, tapi nolong juga. Rekanku berhenti makan. Dia menatapku dengan ekspresi berubah. Jalur hutan. Yang mana? Tanyanya pelan. Aku menyebutkan nama daerahnya. Wajahnya langsung tegang. Kamu berhenti di warung? Tanyanya lagi. Kali ini suaranya lebih rendah. Aku mengangguk. Iya. Kenapa? Dia menelan ludah. Kamu yakin itu warung? Pertanyaannya membuatku merinding. Maksudnya? Dia mendekat sedikit. Orang-orang sini jarang lewat situ malam-malam. Bukan cuman karena sepi. Dulu pernah ada kejadian. Aku diam, menunggu. Beberapa tahun lalu, lanjutnya. Ada orang hilang di sekitar hutan itu. Katanya terakhir terlihat berhenti di warung kecil. Tapi waktu dicari,
Gak ada warung di sana. Aku tertawa kecil. Mencoba menyangkal, aku lihat sendiri. Aku makan di sana. Dia menggeleng pelan. Warung itu katanya cuma muncul kalau ada yang perlu berhenti. Kata-katanya membuat tenggorokanku kering. Perlu apa? Perlu apa? Rekanku tidak langsung menjawab. Dulu ada isu pemilik warung itu bukan orang biasa. Katanya dia penjaga. Dan orang-orang yang terlalu lama di sana atau terlalu sering datang, gak semuanya bisa pulang. Aku tidak melanjutkan pembicaraan itu. Aku pura-pura menganggapnya cerita berlebihan. Tapi sepanjang hari, kata-katanya terus terngiang. Malamnya, saat aku hendak tidur, bau tanah basah itu kembali tercium. Padahal hujan tidak turun. Aku bangkit dari kasur dan mencium udara. Bau itu datang dari arah pintu. Aku membuka pintu kamar pelan-pelan. Lorong rumah gelap. Saat aku menyalakan lampu, bau itu langsung hilang. Aku berdiri lama di sana. Jantung berdebar. Saat itulah aku mulai sadar. Apapun yang aku temui di hutan malam itu tidak berhenti di sana. Dan tanpa aku sadari, aku sudah terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tidak aku lihat dan tidak aku dengar. Aku mencoba menjalani hari-hari berikutnya seperti biasa. Bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore. Tapi sejak malam itu, ada satu hal yang berubah. Aku jadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Suara langkah di belakang, bau tanah basah yang muncul tanpa sebab, dan terutama mimpi-mimpi yang semakin jelas. Hampir setiap malam aku bermimpi berada di hutan itu lagi. Jalannya sama, pepohonan rapat, lampu bohlam kuning di kejauhan. Bedanya, sekarang aku tidak lagi berhenti di depan warung. Dalam mimpi, aku selalu berdiri di belakangnya. Tanah di sana selalu basah dan gembur. Aku bisa mendengar suara napas tertahan dari bawah kakiku, seperti seseorang berusaha bernapas di dalam tanah. Kadang ada suara kuku menggaruk, kadang hanya erangan lemah. Dan setiap kali aku mencoba menggali, aku terbangun dengan dada sesak. Puncaknya terjadi pada malam ketiga. Aku terbangun sekitar pukul 2 dini hari. Rumah gelap dan sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara, tapi bau tanah basah itu kembali tercium. Lebih kuat dari sebelumnya. Bukan cuma samar. Bau itu memenuhi kamar. Aku duduk di kasur, menahan napas. Jantungku berdebar keras. Perlahan, aku menoleh ke arah pintu kamar. Pintu itu terbuka sedikit. Padahal aku yakin sudah menutupnya rapat sebelum tidur. Dari celah pintu, aku melihat lorong rumah. Lampunya mati, tapi ada bayangan gelap di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam, seolah menunggu. Aku memanggil pelan. Halo, tidak ada jawaban. Aku menyalakan lampu kamar dengan tangan gemetar. Begitu lampu menyala, bau tanah itu langsung menghilang. Lorong kembali kosong. Pintu kamar masih terbuka, tapi tidak ada siapapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur lagi. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Bukan karena berani, tapi karena aku merasa kalau aku terus diam, hal ini tidak akan berhenti. Aku kembali mengingat cerita rekanku tentang jalur hutan itu, tentang orang-orang yang hilang, tentang warung yang katanya tidak selalu ada. Sepulang kerja, aku menemui seorang kenalan lama yang tinggal di desa dekat hutan itu. Dia orang asli sana, sudah lama tinggal di daerah tersebut. Aku berpura-pura hanya sekadar ngobrol. Masih sepi ya jalur hutan itu? Tan Caku, wajahnya langsung berubah. Dia menghela napas panjang sebelum menjawab. Masih. Dari dulu juga begitu. Ada warung di sana kan? Tanyaku, hati-hati. Dia menatapku tajam. Kamu lihat, aku mengangguk pelan. Dia diam. Lama, terlalu lama. Lalu dia berkata dengan suara rendah, warung itu bukan sembarang warung. Aku menunggu. Dulu, katanya, pernah ada kejadian. Sekelompok orang mengubur seseorang hidap-hidap di hutan itu. Masalahnya cuma soal uang dan tanah. Orang yang dikubur itu masih hidup waktu tanah
ditimbun. Aku menelan ludah. Ada satu orang yang melihat semuanya. Lanjutnya, seorang perempuan. Dia punya warung kecil di dekat situ. Dia lihat, tapi nggak berani lapor. Takut. Apa yang terjadi sama perempuan itu? Tanjaku. Dia menunduk. Beberapa hari kemudian, dia hilang. Ada yang bilang dia kabur. Tapi banyak yang percaya. Dia ikut dikubur di tempat yang sama. Kata-kata itu membuat kepalaku terasa ringan. Semua potongan mulai terasa saling terhubung. Sejak saat itu, katanya lagi, warung itu kadang muncul. Kadang enggak. Biasanya muncul kalau malam. Dan cuma orang tertentu yang bisa lihat. Aku terdiam. Aku sadar. Aku termasuk orang tertentu itu sekarang. Malamnya, aku tidak bisa menahan diri. Aku berdiri lama di depan rumah, menatap ke arah hutan yang samar terlihat dari kejauhan. Rasanya seperti ada tarikan halus. Bukan memaksa, tapi mengundang. Aku tahu, ini ide bodoh. Tapi rasa bersalah dan penasaran bercampur jadi satu. Aku merasa perempuan itu ingin aku kembali. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menunjukkan sesuatu. Akhirnya, aku mengalah. Aku menyalakan motor dan melaju ke arah hutan. Kali ini lebih pelan, lebih waspada. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Saat aku memasuki jalur tanah itu, suasananya sama seperti pertama kali. Sunyi, gelap, terlalu tenang. Tapi perasaanku berbeda. Aku tidak lagi hanya merasa takut. Ada perasaan seperti dipanggil. Lampu bohlam kuning itu muncul lagi. Warung itu ada. Aku berhenti beberapa meter dari sana. Jantungku berdebar keras. Lampu bohlam bergoyang pelan. Tirai kain di pintu bergerak. Padahal tidak ada angin. Perempuan itu keluar. Kali ini wajahnya lebih pucat. Matanya terlihat lebih dalam. Tapi ekspresinya sedih. Sedih, kamu balik, katanya pelan. Aku mengangguk. Tenggorokanku kering. Bu, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia tidak langsung menjawab. Dia menoleh ke belakang warung, ke arah tanah yang gelap dan tidak rata. Ada yang belum selesai, katanya. Dan kamu sudah terlanjur lihat. Tanah di belakang warung terdengar bergerak pelan, seperti ada sesuatu di bawahnya yang mencoba bangun. Dan saat itu aku sadar, kepulanganku ke sini bukan kebetulan. Aku sedang berdiri di tempat di mana sebuah rahasia besar dikubur hidup-hidup bersama seseorang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk bicara. Setelah kejadian di warung malam itu, aku nggak langsung pulang. Kakiku rasanya berat, bukan capek, tapi kayak ada yang nahan. Udara hutan mendadak jadi dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Padahal jaket masih kupakai, tapi kulit tetap merinding. Lampu bohlam di warung masih menyala redup, tapi sosok perempuan di balik etalase itu sudah nggak ada. Yang tersisa cuma meja kayu, panci-panci berkarat, dan bau tanah basah yang makin menyengat. Aku berdiri cukup lama di situ, mencoba nenangin pikiran. Semua yang barusan kulihat rasanya terlalu nyata buat disebut halusinasi. Tanah galian itu masih ada. Gundukannya jelas, belum tertutup rapi. Bahkan ada bekas jari di permukaannya, seperti seseorang sempat mencoba keluar dari dalam tanah. Saat aku jongkok dan menyentuh tanah itu, pelan-pelan telingaku menangkap suara lirih. Bukan dari arah warung, tapi dari bawah kakiku. Suara itu pelan, serak, seperti orang menahan napas sambil berusaha bicara. Aku langsung berdiri dengan jantung berdegup kencang. Suara itu bukan suara hewan, itu suara manusia. Aku mundur beberapa langkah. Nafasku mulai pendek-pendek. Di kepalaku cuma ada satu pikiran, aku harus pergi sekarang juga. Tapi sebelum sempat berbalik badan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti memanggil, lirih, tapi penuh rasa sakit. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar, seolah datang langsung dari dalam kepalaku. Dengan langkah gemetar, aku memaksa diri
masuk ke mobil. Mesin sempat susah dinyalakan. Dan itu bikin panik makin jadi. Baru setelah kunci kuputar beberapa kali, mesin akhirnya hidup. Aku langsung tancap gas, meninggalkan warung itu tanpa menoleh lagi. Perjalanan pulang terasa jauh lebih lama. Jalan setapak yang tadi kulalui sekarang terlihat berbeda. Lebih gelap, lebih sempit. Pohon-pohon di kiri kanan seakan makin rapat. Rantingnya seperti tenggen-tenggen kurus yang siap meraih. Beberapa kali aku merasa ada yang duduk di kursi belakang. Padahal aku sendirian. Setiap kali aku melirik kaca spion, bayanganku sendiri terlihat aneh. Wajahku pucat, mataku sekun, seperti orang yang sudah berhari-hari tidak tidur. Tapi di beberapa detik tertentu, pantulan itu berubah. Bukan wajahku. Ada wajah lain, perempuan, dengan tanah menempel di rambut dan mulutnya terbuka seolah sedang berteriak. Aku. Rem mendadak. Mobil hampir mati di tengah jalan. Aku teriak sekaris-karis Nia. Bukan karena marah, tapi karena takut yang luar biasa. Aku menunduk, memegang setir, dan mencoba membaca doa seadanya. Tanganku gemetar. Keringat dingin menetes dari pelipis. Setelah cukup lama menenangkan diri, aku melanjutkan perjalanan sampai akhirnya keluar dari area hutan. Begitu lampu-lampu desa mulai terlihat, perasaanku sedikit lebih lega. Tapi anehnya, bau tanah basah itu masih ikut terbawa sampai ke dalam mobil. Bahkan setelah aku sampai rumah dan masuk ke kamar, bau itu masih terasa. Malam itu aku gak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan warung itu muncul lagi. Perempuan itu berdiri tepat di depan wajahku. Matanya menatap kosong. Aku bisa melihat jelas. Kukunya patah, jarinya luka-luka. Seolah ia menggali tanah dengan tangan kosong. Menjelang subuh, aku akhirnya ketiduran sebentar. Tapi tidurku gak tenang. Aku bermimpi berada di dalam tanah. Gelap, sempit, dan aku susah bernapas. Dari atas terdengar suara orang tertawa pelan. Lalu suara sekop menghantam tanah. Aku berteriak minta tolong, tapi tanah makin menekan dadaku. Aku terbangun dengan napas terengah. Kaosku basah oleh keringat. Di lantai kamar, tepat di samping tempat tidur, ada jejak tanah. Bukan banyak, tapi cukup jelas, seperti bekas telapak tangan. Paginya, aku memutuskan cari tahu tentang warung itu. Aku ke desa terdekat dan bertanya ke beberapa warga tua. Awalnya mereka mengelak, pura-pura nggak tahu. Tapi setelah aku ceritakan ciri-cirinya, salah satu bapak tua langsung berubah wajah. Tangannya gemetar dan dia menyuruhku duduk. Dia bilang warung itu dulu memang ada. Pemiliknya seorang perempuan yang tinggal sendirian. Warungnya ramai karena buka sampai malam. Tapi suatu hari, perempuan itu menghilang. Awalnya dikira kabur, sampai warga mencium bau busuk dari hutan. Saat dicari, warungnya sudah kosong, dan tanah di depannya terlihat baru digali. Tapi entah kenapa, nggak pernah ada laporan resmi. Kasus itu ditutup begitu saja. Bapak itu menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kalau kamu lihat dia, berarti dia belum tenang." Kalimat itu bikin tubuhku lemas. Aku pulang dengan pikiran kacau. Aku sadar, apapun yang aku alami belum selesai. Dan aku punya firasat kuat, malam-malam setelah ini bakal jauh lebih buruk. Dan benar saja, sejak hari itu, setiap lewat jam tertentu, aku selalu mencium bau tanah basah. Bahkan di tempat yang sama sekali jauh dari hutan. Dan setiap kali bau itu muncul, aku tahu dia sedang mendekat. Sejak hari itu, hidupku gak pernah benar-benar tenang lagi. Aku masih bekerja seperti biasa, masih ketemu orang-orang, masih tertawa di waktu tertentu. Tapi di dalam kepalaku, hutan itu selalu ada. Warung itu selalu berdiri di sana dengan lampu bohlam kuningnya yang bergoyang pelan. Aku mulai sering sakit kepala. Setiap lewat tengah malam, kepalaku terasa berat, seperti ditekan dari dalam. Kadang disertai suara lirih, samar, seperti orang berbisik dari kejauhan. Suara itu gak pernah jelas,
tapi selalu membawa rasa sesak yang sama. Aku mencoba menghindari jalur hutan itu. Aku putar jauh, meski harus menambah waktu tempuh. Tapi anehnya, di beberapa malam, aku tetap merasa sedang berada di sana. Bau tanah basah itu muncul tiba-tiba. Bahkan saat aku berada di kamar mandi atau duduk di ruang tamu. Sekali waktu, aku mendapati tanah kering di bawah kuku jariku. Padahal aku nggak menyentuh apapun. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Jam menunjukkan pukul 2 lewat. Awalnya, aku ragu mengangkat. Tapi panggilan itu terus berdering. Akhirnya, kuangkat. Di seberang sana, tidak ada suara. Hanya napas pelan, berat, seperti orang kehabisan oksigen. Halo, suaraku bergetar. Napas itu terhenti sejenak. Lalu terdengar suara perempuan sangat pelan. Aku di sini. Telepon itu langsung mati. Tubuhku lemas. Aku duduk di lantai, punggung bersandar ke dinding. Nomor itu kucoba hubungi kembali, tapi tidak aktif. Malam itu, aku tahu satu hal. Dia bukan lagi sekadar menampakkan diri. Dia mulai mencari caranya sendiri. Keesokan harinya, aku memutuskan kembali ke desa dekat hutan. Aku menemui bapak tua yang dulu bercerita padaku. Kali ini, aku bicara terus terang. Aku bilang apa yang aku lihat, apa yang aku dengar, dan apa yang aku alami. Wajahnya makin pucat setiap aku bercerita. Kalau sudah sejauh ini, katanya lirih, dia butuh satu hal. Apa? Tanyaku cepat. Kebenaran. Kebenaran. Dia menjelaskan, dulu kasus penguburan itu sengaja ditutup. Orang-orang yang terlibat adalah orang berpengaruh. Perempuan pemilik warung itu melihat semuanya. Dan karena itu, dia dianggap ancaman. Tidak ada doa. Tidak ada penguburan layak. Tidak ada keadilan. Kalau tidak ada yang mengungkap, lanjutnya, dia akan terus muncul. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan. Malamnya, aku gak bisa tidur sama sekali. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang. Tapi tepat pukul 12 lewat, lampu itu berkedip. Sekehap, saha. Tapi cukup membuat bulu kuduku berdiri. Dari arah dapur, terdengar suara langkah pelan diseret, seperti kaki yang berat oleh tanah. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Aku bilang, aku tahu dia ada. Aku bilang, aku mau dengar. Suara itu berhenti tepat di belakangku. Udara di sekeliling mendadak dingin. Bau tanah basah menyelimuti ruangan. Perlahan, suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih jelas. Lihat, aku membuka mata. Di pantulan kaca lemari, aku melihatnya berdiri tepat di belakangku. Rambutnya kusut, wajahnya pucat, tanah menempel di leher dan bajunya. Matanya tidak marah, tidak juga kosong. Matanya penuh lelah. Dia mengangkat tangannya pelan, lalu menunjuk ke arah hutan, seolah memintaku kembali ke sana. Saat aku menoleh, pantulan itu sudah hilang. Ruangan kembali kosong, tapi bau tanah masih tertinggal. Aku sadar, ini bukan lagi soal takut atau tidak. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku ingin semua ini berhenti, aku harus kembali ke tempat itu. Ke warung di tengah hutan, ke tanah yang menyimpan rahasia paling kelam. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia tidak ingin mencelakaiku. Dia hanya ingin didengar. Aku kembali ke hutan, bukan karena nekat, tapi karena aku tahu tidak ada pilihan lain. Sejak pantulan di kaca lemari itu, tidurku tidak pernah nyenyak. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat tanah yang bergeser, mendengar napas tertahan dari bawah bumi. Dan di antara semua itu, selalu ada tatapan lelah. Seorang perempuan yang menunggu seseorang berani mendengar ceritanya sampai selesai. Aku berangkat sendirian, tidak ada yang kuberitahu. Jalan menuju hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan jangkrik pun seperti enggan berbunyi. Lampu mobil menyorot pepohonan yang berdiri kaku, seolah tahu aku akan datang. Saat aku memasuki jalur tanah itu, jam menunjukkan lewat tengah malam. Udara dingin menusuk
dan kabut tipis mulai turun. Dan seperti sebelumnya, warung itu sudah ada di sana. Berdiri diam, lampu bohlam kuningnya menyala redup, bergoyang pelan. Aku mematikan mesin mobil dan turun perlahan. Kakiku gemetar, tapi aku memaksa melangkah. Kali ini, tidak ada perempuan di balik meja warung. Warung itu kosong, sunyi. Tapi bau tanah basah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku berjalan ke belakang warung. Gundukan tanah itu masih ada. Levi besar. Levi Helas. Seolah selama ini, setiap malam, ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Aku berdiri di depannya cukup lama. Nafasku berat. Lalu aku bicara dengan suara pelan tapi jujur. Aku di sini. Kalau memang aku harus tahu, tunggukan. Angin dingin berhembus pelan. Lampu bohlam berkedip beberapa kali. Lalu tanah di depanku bergerak. Bukan meledak, bukan menakutkan secara tiba-tiba. Tanah itu turun perlahan, memperlihatkan cekungan lama. Dari dalamnya terdengar suara perempuan. Jelas untuk pertama kalinya. Bukan teriakan, bukan jeritan, tapi suara orang yang sudah terlalu lama menahan sakit. Aku berlutut, air mataku jatuh tanpa sadar. Di hadapanku, sosok perempuan itu muncul perlahan. Tubuhnya masih berlumur tanah. Pakaiannya robek dan kusam, tapi wajahnya tidak lagi menyeramkan. Wajahnya tenang meski lelah. Matanya menatapku, bukan dengan amarah, tapi harapan. Aku tidak minta balas, katanya pelan. Aku hanya ingin diingat. Dia memperlihatkan kepadaku potenggen kejadian. Aku melihat malam penguburan itu. Aku melihat orang-orang yang menutup mulutnya, yang berpaling, yang memilih diam. Aku melihat dia berteriak minta tolong, sampai suaranya habis dan tanah menutup wajahnya. Saat penglihatan itu hilang, aku sudah menangis terseduh. Dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah yang bukan sepenuhnya milikku, tapi kini harus kutanggung sebagai saksi terakhir. Apa yang harus aku lakukan? Dan Yaku, katakan, jawabnya. Jangan biarkan aku hanya jadi cerita yang dibisikkan. Pelan-pelan, tubuhnya memudar. Tanah di depan warung kembali rata. Lampu bohlam berhenti bergoyang. Bau tanah basah menghilang sedikit demi sedikit. Aku berdiri dengan tubuh lemas. Sebelum aku pergi, aku menoleh ke warung itu sekali lagi. Dan untuk terakhir kalinya, aku melihat perempuan itu berdiri di depan warung, tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum lega. Keesokan harinya, aku kembali ke desa. Aku menceritakan semuanya kepada warga dan aparat setempat. Awalnya, banyak yang tidak percaya, tapi lokasi itu akhirnya digali. Dan di sana, mereka menemukan tulang belulang yang selama ini dikubur bersama kebisuan. Setelah itu, warung itu tidak pernah muncul lagi. Aku masih sering melewati jalur itu, tapi sekarang hutan terasa berbeda. Levi tenang, tidak lagi menekan, dan bau tanah basah itu tidak pernah muncul lagi. Namun sampai hari ini, setiap kali aku melintas tengah malam, aku selalu menurunkan kecepatan di tempat warung itu dulu berdiri. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu tidak semua yang dikubur ingin membalas. Ada yang hanya ingin dikenang agar tidak mati dua kali. Dan sejak malam itu, aku percaya satu hal. Kadang yang paling menyeramkan bukan hantu, melainkan manusia yang memilih diam.